Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhamidah Hardiana dari kelas FM23D dengan NIM 23416248201032. Di sini saya akan presentasi dengan judul karakterisasi bakteri akar padi sawah atau Oryza sativa L. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pertumbuhan tanaman padi dipengaruhi oleh faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik meliputi pH, suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya. Faktor biotik meliputi keanekaragaman organisme tanah, salah satunya yaitu bakteri tanah yang hidup di tanah maupun di daerah perakaran tanaman padi. Bakteri tanah merupakan mikroorganisme yang memiliki peranan ekologis, yaitu dalam proses mineralisasi, fiksasi nitrogen, nitrifikasi atau denitrifikasi, pelarutan fosfat, antibiosis, produksi siderofor, pengatur pertumbuhan tanaman, dan induksi ketahanan tanaman. Oleh karena itu, keberadaan bakteri tanah menjadi sangat penting bagi pertumbuhan tanaman padi. Organ yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan kondisi tanah adalah akar. Suplai unsur hara dapat mempengaruhi perkembangan tanaman baik secara langsung sebagai sinyal eksternal maupun secara tidak langsung melalui perubahan nutrisi internal. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian akar. Akar merupakan organ vegetatif yang berperan dalam penyerapan air dan unsur hara dalam tanah atau media tumbuh pada tanaman. Oleh karena itu, organ yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan kondisi tanah adalah akar. Suplai unsur hara dapat mempengaruhi perkembangan tanaman, baik secara langsung sebagai sinyal eksternal maupun secara tidak langsung melalui perubahan nutrisi internal. Perubahan nutrisi internal akan menjadi sinyal dalam perubahan distribusi hormon pada tanaman yang pada akhirnya akan menyebabkan perubahan morfologi akar. Yang kedua ada pengertian bakteri. Bakteri merupakan salah satu golongan mikroorganisme prokaryotik atau bersel tunggal yang hidup berkoloni dan tidak mempunyai selubung inti namun mampu hidup di mana saja. Menurut klasifikasinya, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Beberapa bakteri gram positif dan bakteri gram negatif merupakan flora normal pada tubuh manusia. Flora normal adalah mikroorganisme yang menempati suatu daerah tanpa menimbulkan penyakit pada inang yang ditempatinya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sampel dianalisis di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Katolik Widya Mandira. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2019. Dan berikut adalah hasil dari penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan populasi bakteri pada sampel tanah. Angka-angka pada Petridis menunjukkan jenis bakteri berbeda yang dilihat menggunakan koloni counter. Berikut merupakan hasil populasi bakteri pada sampel akar. Setelah dilakukan pengujian dan diamati, populasi bakteri sangat banyak atau tidak terhingga jumlahnya sehingga tidak dilakukan pengujian lanjutan. Dan selanjutnya yaitu pembahasan dari hasil penelitian. Pada pengamatan mikroskopik, hasil yang didapat yaitu isolat bakteri yang diperoleh didominasi oleh bakteri gram positif, sedangkan untuk bentuk dan susunan sel didominasi bakteri berbentuk batang, dan ada beberapa bakteri yang berbentuk fokus. Dari beberapa uji yang dilakukan, maka diperoleh 4 genus bakteri, yaitu Bacillus, Corynebacterium, Marinococcus, dan Azotobacter. Baik, yang pertama yaitu genus Bacillus. Berdasarkan pengamatan warna pada isolat berwarna putih susu hingga putih kekuningan, hasil pengamatan mikroskopik menunjukkan bahwa isolat memiliki bentuk basil bersifat gram positif, di mana genus ini memiliki sel-sel berbentuk batang dan lurus, sering disusun berpasangan atau rantai bulat, dan bentuknya bervariasi mulai dari bulat hingga tidak teratur, dengan seluruh tepi bergelombang. Ditemukan di berbagai habitat, sebagian terisolasi dari tanah atau dari lingkungan yang telah terkontaminasi secara langsung atau tidak langsung oleh tanah. Yang kedua yaitu genus Corynebacterium. Berdasarkan pengamatan makroskopik menunjukkan bahwa koloni berbentuk bulat dengan tepi rata, pigmentasi putih susu. Dilihat dari segi ukuran sangat bervariasi, ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil.
Berdasarkan pengamatan mikroskopik mempunyai bentuk basil, pewarnaan gram-positif. Hasil pengamatan berdasarkan karakteristik biokimia pada uji fermentasi karbohidrat menunjukkan fermentasi glukosa, fruktosa, galaktosa, dan manitol pada uji motilitas dan katalase dan menunjukkan hasil yang positif. Selanjutnya yaitu genus Marinococcus. Berdasarkan pengamatan makroskopik menunjukkan bahwa koloni pada berbentuk bulat dengan tepi bergelombang dan berlekuk. Pigmentasi putih susu. Isolat-isolat ini berukuran sedang. Berdasarkan pengamatan mikroskopik memiliki bentuk sel kokus dan bersifat gram-positif. Pengamatan karakteristik pada pengujian biokimia tidak memfermentasi gula. Pada uji katalase dan pengujian motilitas menunjukkan hasil yang positif. Dan yang keempat yaitu genus Azotobacter. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa termasuk dalam genus Azotobacter. Hal ini sesuai dengan identifikasi bakteri dalam buku Berke's Manual of Determinative Bacteriology. Memiliki ciri-ciri yaitu terjadi secara tunggal berpasangan atau rumpun tidak teratur, dan kadang-kadang dalam rantai panjang bervariasi. Jarang menghasilkan endospora, pewarnaan sel gram-negatif. Motilitas terjadi oleh Flagella petriosus, bersifat aerobik, mempunyai permukaan yang datar dengan sedikit cekung di bagian tengah, seperti susu dan kelihatan bening. Warna koloni sangat tergantung pada spesies, dapat ditemukan di tanah dan air. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanah dan akar padi terdapat bakteri. Genus bakteri tanah yang terdapat pada daerah di sekitar akar tanaman padi terdiri dari 4 genus, yaitu genus Bacillus, Corynebacterium, Marinococcus, dan Azotobacter. Dari keempat genus yang berhasil diisolasi, genus Bacillus yang paling banyak ditemukan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut ialah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.